Hai, Assalamualaikum. Aku mau ceritain sedikit tentang awal mulanya aku membuka bisnis spa ini. Jadi basicnya aku memang di bidang kecantikan karena aku sekolahnya di SMK jurusan kecantikan. Kemudian aku dapat kesempatan untuk mengikuti training ke Jakarta dengan spa terbesar di Indonesia itu adalah Martha Tilaar. Alhamdulillah aku bisa training di sana selama 6 bulan. Pulang dari sana aku langsung dikontrak oleh Martha Tilaar Aceh selama 5 tahun dalam kondisi aku masih sekolah kelas 3. Selesai sekolah, jadi aku nggak bisa ngelanjutin kuliah karena statusnya aku sudah dikontrak. Jadi aku langsung kerja selama 5 tahun, berarti umurku waktu itu dari 17 sampai 22 tahun selesai kontrak. Ya, jadi selesai kontrak, alhamdulillah aku dapat ketemu jodoh, kemudian aku menikah. Terus waktu itu tidak terfikir untuk membuka usaha sendiri karena pada dasarnya memang tidak ada modal, karena aku tahu kalau buka spa itu modalnya itu nggak sedikit, itu harus ratusan juta, bukan 100, malah bisa 300 sampai 500 juta, dan itu tidak pernah ada di pikiran aku sendiri. Dengan dapat suami juga bukan yang langsung ngasih modal segala macam tuh, enggak. Jadi setelah menikah punya anak, aku tuh di rumah kontrakan karena merasa kesepian, suntuk karena suami itu kerja setiap hari, pergi pagi pulang malam. Jadi aku tuh iseng-iseng terima job untuk anak kos-kosan dekat-dekat rumah. Mereka sudah kenal sama aku karena taunya aku tuh dari Martha Tilaar. Jadi itu Kak Vivia yang kerja di Martha Tilaar. Jadi alhamdulillah namanya sudah dikenal duluan. Kemudian aku iseng-iseng kayak potong rambut. Pernah aku potong rambut tuh nggak usah bayar. Maksudnya bukan nggak usah bayar, jadi bayar seikhlasnya. Jadi Vivi mau potong rambut berapa nih? Boleh bayar seikhlasnya aja. Jadi aku tidak pernah kasih harga patokan khusus. Jadi bermula dari situ. Kemudian orang senang dengan pelayanan, dengan hasil aku. Dan aku memberanikan diri buka di garasi rumah yang memang garasinya itu mobil aja nggak muat, cuma muat 2 sepeda motor. Jadi kayak model cermin yang kecil, itu benar-benar yang kecil, yang cuma untuk muka aja, sama gunting yang harga 30.000, sama sisir yang harga 10.000. Jadi bermula dari situ, gunting rambut sambil jaga anak. Ya, jaga anak, masih kecil waktu itu, anak saya masih umur 4 bulan. Kemudian dari mulut ke mulut datang lebih ke perawatan rambut. Misal waktu itu smoothing, kemudian ada color. Terus dari itu lanjut lagi ke Kak Vivi, aku mau facial gitu. Ya udah, kita beranikan diri, itu cuman di ambal di bawah. Terus itu sampai dengan hampir 5 bulan, ternyata hitung-hitung lumayan nih duitnya gitu. Ya lumayan lah, sebagai ibu rumah tangga yang di rumah aja sambil jaga anak, aku tuh bisa kayak cuma dapat 500.000, lumayan nih gitu. Jadi disitulah aku jadi semangat. Kemudian aku nabung pelan-pelan. 1 tahun kemudian aku tuh kayak kapan ya bisa kayak buka usaha, tapi ini nggak cukup dengan uang yang aku tabung. Kemudian suamiku ada rezeki sedikit dari kantornya, dia punya ide untuk membeli rumah bantuan. Waktu itu kami kan korban tsunami, jadi rasanya tuh kayak dapat penawaran rumah bantuan tuh kayak sesuatu yang harus diambil gitu kesempatan itu. Kemudian aku berpikir tidak usah rumah, berapa uang yang dia kasih itu nggak mungkin bisa beli rumah. Tapi waktu itu ada penawaran, tapi feeling aku tuh nggak enak gitu, kayaknya nggak usah. Kita nggak usah beli rumah. Bagaimana uang tuh kita sewa toko, kita buka usaha. Dengan usaha kita nanti sukses, kita bisa beli rumah. Aku kasih tahu gitu sama suami. Terus suami bilang, yakin, insya Allah yakin. Yang penting suamiku waktu itu yang penting abang ridho. Jadi menurut aku kalau suami kita ridho dengan
kegiatan kita insya Allah pasti yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ya udah, terus 1 tahun aku mencoba buka usaha dan alhamdulillah booming di tahun pertama dan rame serame-ramenya. Terus aku mencoba lagi sewa ruko yang lebih besar dan alhamdulillah juga udah dapat karyawan. Yang tadinya cuman aku sendiri yang bekerja, dapat ruko, dapat 2 karyawan. Pas aku tahun ketiga aku dapat bisa 10 karyawan dengan aku yang mentraining sendiri. Jadi perjalanannya itu benar-benar yang 1, 2, 3. Jadi betul-betul naiknya itu per tahun gitu. Jadi membuka usaha itu aku rasa seperti kita melahirkan anak dan membesarkan anak. Jadi ada prosesnya. Jadi dari mengandung, melahirkan, membesarkan. Jadi penuh dengan air mata, ada senang, sedih, pokoknya macam-macam lah di situ. Setelah 18 tahun sekarang, kalau dibilang puas, manusia mungkin nggak akan ada puasnya, tapi alhamdulillah mungkin inilah harus rasa syukur karena selain spa, aku ada sedikit usaha lain gitu yang membuat kami berdua sama suami termotivasi terus gitu, termotivasi apalagi yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya tujuannya ya membantu orang-orang juga untuk membuka lowongan pekerjaan juga. Jadi yang kerja sama saya itu nggak mesti yang harus lulus S1 atau SMA, yang tamat SMP juga nggak masalah, yang penting dia mau bekerja, dia sungguh-sungguh, kita akan didik mereka sampai mereka pintar dan berhasil. Tuh. Nanti dikat-kat gitu kan? Iya kan. Yang kedua, sepanjang pengalaman usahanya itu ada nggak kisah yang masa-masa paling sulit? Kakak mau ceritain yang paling sulit atau yang paling baik? Sulit juga, pahit, manis. Satu aja momen apa yang sulit, paling terberat dalam usahanya gitu sejauh ini. Oh iya. Oke, boleh dijawab. Kalau terberat, semua usaha memang berat ya, memang paling berat. Saya lebih ke, waktu itu saya jual jasa ya, jadi semua yang kerja sama saya itu memang benar-benar saya yang training mereka dengan betul-betul gitu, maksudnya supaya mereka bisa bekerja dengan hati, dengan cinta ya, karena kan ini lebih ke pelayanan. Ada di masa itu terapis saya itu dibajak sama orang yang hampir setengahnya itu cabut gitu. Yang saya sempat down, sempat nangis berminggu-minggu. Sebenarnya saya bukan takut kehilangan mereka, tapi saya gini ya rupanya kalau kita sudah bagus, kita sudah mendidik orang, sudah pinter. Jadi di saat orang membuka usaha, dia tinggal mengambil yang sudah oke gitu. Jadi waktu itu saya kecewa aja sih, sedih. Cuman suami selalu mensupport, katanya rezeki itu bukan cuman uang, tapi dapat orang-orang yang terbaik, karyawan terbaik, sahabat terbaik, itu juga rezeki. Jadi kamu nggak usah berlarut-larut dalam sedih, kamu ciptakan lagi lapangan pekerjaan, kamu punya ilmu walaupun kamu tidak punya banyak uang. Kalau pengalaman terbaiknya yang mungkin bisa menginspirasi orang banyak. Pengalaman terbaik sejauh ini. Setelah terpuruk di saat saya, bukan terpuruk sih, maksudnya di saat rasa kecewa itu, karyawan saya dibajak, disitulah saya muncul semangat yang lebih tinggi. Saya harus membuka cabang. Saya buka cabang pertama di Lamlagang. Saya rekrut 12 karyawan yang tidak punya skill apapun. Saya didik mereka sampai mereka jadi dan sukses. Itu cabang kedua. Kemudian